hadir. Yang saya hormati Bapak Haji, alhamdulillah saya boleh bayangin Pak Haji Haji Pak Haji dulu. Bagaimana Masya Allah. Bu, gimana kabarnya Bu, sehat? Alhamdulillah. Bagus sehat ya. Baik, ibu-ibu mah waktu Ramadan alhamdulillah sudah membersamai, tapi itu merupakan secara gambaran besar bagaimana membaca Al-Quran dengan menyenangkan. Alhamdulillah di Ramadan tahun berapa Bu? Masih ingat? Tahun kemarin makan ya? Ya alhamdulillah. Sekarang sudah berlangsung kembali atas inisiatif dari Ustadz Zaka dan Ustadz Adnan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita sambung kembali. Ya, ada yang menarik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat Al-Furqan ayat ke-30, di mana Rasulullah SAW menegaskan hal unek-uneknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah SAW, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang ditinggalkan. Jadi ditinggalkan Al-Quran teh, padahal Al-Quran sudah jelas-jelas dan nyata sekali bahwa satu-satunya kitab suci agama yang sudah memiliki label oleh pemiliknya ataupun dalam kitab itu sendiri merupakan kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran teh Alkitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi banyak orang yang ragu dan tidak percaya, sehingga dengan keraguan dan ketidakpercayaan mereka terhadap Al-Quran, mereka meninggalkan Al-Quran. Kalau bahasa ustaz sekarang mah ayat kitab namanya, ayat kitab Al-Quran teh, tapi mau maca gitu. Jadi kan setiap rumah teh tidak hanya satu Al-Quran teh, bahkan ada imam Quran si bapak, imam Quran si mama, Quran si AA, si ade yang bikin ikro, kabeh aya teh dibaca. Gitu. Padahal Quran teh la raiba fi, di dinya aya sadayana. Gitu, teh dibaca. Nah, apa teh dibaca tuh? Lah teu bisa maca lagi kan gitu. Nah, kenapa tidak bisa membaca? Karena enggak ada kemauan untuk membaca. Ya, bahkan kan kalimat wahyu pertama itu adalah iqra, baca. Bahkan dalam hadis iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'annya gitu. Ada itu yang pertama, dia ada kitab Al-Qur'annya tapi dia tidak baca. Yang keduanya, karakter orang yang meninggalkan Al-Qur'an adalah dia itu punya Al-Qur'annya, punya kitabnya, dia mau baca ngerti. Gak paham apa yang dibaca walaupun ada terjemahnya, tapi tidak berusaha untuk mendalami maknanya. Kemudian yang ketiga, dia punya kitabnya, bisa macana, terus ngerti, mau ngamalkeun hafal gitu. Ya teh temenan anggar we digawean, temenan riba anggar we digawean pas itu kan. Jadi tidak mau mengamalkan. Yang kelimanya tidak mau mendakwahkan. Jadi kalimat itu teh sebenarnya mah ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kita mau di mana tingkatan itu? Yang paling tidak kita dekat dengan Al-Qur'an teh kumaca. Maka kalimat-kalimat secara jelas bahwa dalam Al-Quran adalah kita harus membaca, banyak membaca dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sendiri tidak seperti buku yang pada umumnya. Justru Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti kitab suci ini bukan kitab suci yang biasa, tapi luar biasa. Sastrana oge eta teh indah. Bahkan kalau waktu saya ikut kajian Ustaz Eka Permana waktu di bawah sama Sadeka, kalau tidak salah ada satu siapa penyair ya, sihir karek jadi alhamdulillah nama Pak Haji ya, pancena dia teh sahabatnya kakek Abdul Muthalib. Dia itu seorang tabib juga, selalu menyembuhkan orang yang sakit. Ada berita
cucu gitu ya, cucunya sahabatnya Abdul Muthalib, dia teh disebut gila. Kan banyak yang mengira Muhammad teh gila, Muhammad gila, ngaku nabi ngaku rasul sebutnya gila kan gitu. Maka siapa namanya teh? Kang Jaka masih ingat ya? Siapa ya? Lupa lagi namanya itu. Ada ingat gak deh? Lupa lagi ya. Nah, beliau teh mana sih tunjukkan aku di mana Muhammad, di mana cucu sahabatku? Siapa? Dimad. Coba di mana tunjukkan cucu sahabatku yang namanya Muhammad? Tuh itu cina rumah teh tinggal di pangkermanya nu gawe teh rapih ieu gitu. Ya, langsung ada ketamanya cuma ge nu gawe teh besareungit. Kok wangi gitu yang apa? Orang yang disebut gila teh kok wangi. Kan pas malik matanya kan sorotan matanya tajam. Kan anu yang gila mah pandanganna teh kabur. Ari ieu mah sorotanna tajam, rambutnya rapi, baju rapi, penampilan rapi, kasek persis kos Agus gitu. Amin. Ini ulah gitu. Ya persis kok. Nah, atuh mun serius teh, santai bae santai. Mun kasek-kasek teuing ieu teh Muhammad teh yang dikira gila ataupun yang disebut gila oleh orang lain teh kenapa rapi seperti ini, kenapa tampan seperti ini? Muhammad, kamu teh benar gila. Kalau engkau benar gila, aku akan mengganti. Kata Nabi Muhammad untuk nyebat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan langsung sampai akhir ya Rasulullah menyebutkan lafaz tersebut sampai akhir, langsung di mat tersebut teh menjabat tangannya Rasulullah, saksikan aku mau masuk Islam karena kau berkata dengan sangat indah. Aku belum pernah mendengar kata-kata indah seperti itu yang kau sebelum kau mengucapkan yang tadi. Indah banget gitu. Langsung masuk Islam karena pembukaan kan. Kayak alhamdulillah kalau orang mau bikin khutbah 2 kali khutbah ya. Sare gitu. Nah, di mana cara kita alhamdulillah lagi masuk Islam sudah tertarik dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu keindahan bahasa Rasulullah yang sangat tinggi. Nah, begitu pun orang-orang munafik pada saat Rasulullah membaca Al-Quran, mereka mengira dan mereka meyakini bahwa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu bukan runtaian kalimat dari manusia, tapi ini dari yang luar biasa. Pasti ini mah lain di manusia biasa, gitulah maksudnya. Makanya ini indah dia Al-Quran apa? Bacaan Nabi Muhammad teh. Tapi akhirnya daging ya tidak mau menerima Al-Quran. Nah, jadi intinya Al-Quran itu indah. Bahkan orang-orang kafir juga mereka dalam penelitiannya kalau ada anak dalam apa? Rahim dibacakan musik instrumental justru lebih baik dibacakan Al-Quran. Gitu. Nah, itulah keutamaan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya justru orang-orang itu selalu keliru dalam memahami Al-Quran sehingga jauh. Nah, insya Allah sekarang kita akan mulai, mudah-mudahan rutin dan istiqomah kita bisa melaksanakan kajian tahsin ini. Tahsin ini kita tagline-nya adalah perbaiki bacaan dengan baik. Jadi nanti karena ini masuk link YouTube dari apa Kang Jaka channelnya itu? Kanal dakwah. Ya, jadi nanti tagline-nya adalah perbaiki bacaan dengan baik. Jadi nanti mantepnya oke, jumpa lagi bersama kami dalam kanal dakwah program baca Al-Quran perbaiki bacaan dengan baik. Itu Ibu sambut atau Ibu itu menjadi semua. Ya, jumpa lagi bersama kami dalam kanal dakwah perbaiki bacaan dengan baik. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita coba aplikatif yang ringan-ringan dulu karena medianya belum disiapkan. Tadinya saya akan bawa slide ya, tapi katanya perkenalan dulu apa-apa. Mungkin insya Allah 2 minggu ke depan kita akan lanjutkan dengan slide karena minggu depan mau kurban. Iya, minggu depan kurban ya, hari Jumat. Oke, kita akan membahas mengenai kesalahan dalam membaca Al-Quran atau kesalahan tajwid. Umumnya dalam ilmu tajwid kesalahan itu ada 2. Satu yang disebut dengan kesalahan fatal, yang kedua yang disebut dengan kesalahan ringan.
Kesalahan fatal adalah saat membaca makhrajnya tidak tepat sehingga menimbulkan huruf yang lain, efeknya akan menghadirkan makna lain. Jadi dalam ukuran salah mengucap, kemudian salah hurufnya akan menimbulkan huruf yang lain, maka disitulah makna lain muncul. Gitu. Yang kedua, kesalahan ringan. Kesalahan ringan ini adalah pada saat kita tidak mengindahkan gaya bacaannya ataupun dalam artian hukum bacaannya. Nah, nanti insya Allah kita akan coba praktik dalam surat Al-Fatihah. Ya, Bapak Ibu sebelumnya yuk sama-sama kita coba dulu baca Al-Fatihah. Baik, boleh ikut saya. Siap ya, acah. Ini matahari lain mungkin. Baik. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dulu kemudian nanti Ibu ikuti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 kesalahan ucap yang merubah arti dari surat Al-Fatihah. Baik, apa saja 3 itu? 1. Pengucapan pada lafaz Ar-Rahim yang dia mengatakan dengan huruf kha. Ar-Rahim dengan huruf apa, Bu? Ha di mana makhrajnya? Ha. Ari di mana makhrajnya? Tunjukkan, sebutkan. Jadi gitu dari ha. Ya, sebutkan. Makhraj ha di mana? Perasaan sudah dijelaskan ya? Pangkal lidah. Baik, itu yang salah. Selanjutnya, yuk. Itu yang salah berarti yang lupa. Yuk, di mana? Ha. Di mana, Bu? Tenggorokan tengah. Tenggorokan bagian tengah. Jadi huruf ha, tenggorokan bagian tengah. Sahabatnya adalah huruf a. Ya, ha. Jadinya tadi bilang, kalau kita mengucapkan Ar-Rahim itu kita terlalu tinggi, maka dekat dengan huruf kha, maka disebutnya adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kira penyebutan lafaz seperti itu sering kali kita dengar. Ataupun boleh jadi kita juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi tidak mengucapkan huruf kha tapi ha. Tidak Ar-Rahim tapi Ar-Rahim, huruf ha. Nah, kalau kita salah dengan huruf kha itu disebutkan kumaha cara diustan lafadzna. 1, dia merubah huruf, efek dari huruf yang dirubah maka dia merubah
Arti Ar-Rahim penyayang, Ar-Rahim apa artinya Ar-Rahim? Suara lembut. Beda atau sama? Beda atau sama dengan yang awal yang Rahim? Beda. Beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Magdubi. Ya, itu kategori pertama, memantulkan bukan huruf pantul. Ya. Jadi kalau tadi kesalahannya adalah memantulkan bukan huruf pantul, menghilangkan tasdid ataupun menahan suara terlalu lama pada huruf lam. 3 kesalahan. Tapi itu artinya adalah kesalahan ringan. Ya, kesalahan yang ringan. Tapi antara ringan-ringan oke? Salah. Oke. Baik, sekarang kita akan coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk aplikasi di surat Al-Fatihah. Boleh saya dulu, nanti boleh Bapak Ibu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat, 2 harokat diaktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati, ada tasydid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Good. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf A itu mutawasid. Mutawasid itu pertengahan, atau istilah lainnya adalah sifat bainiyah. Bainiyah ini adalah pertengahan, tidak terlalu tekan, tidak juga terlalu disepelekan, tidak terlalu berat gitu, tidak. Iyyaka na'budu, gitu deh. Atau jangan juga yang boleh dilepaskan, iyyaka na'budu, kana budu. Nah, nantinya keliru dengan huruf hamzah. Jadi tetap mengalir, tapi juga ada tekanan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas huruf apa? So. Huruf apa, Bu? So. So. Waalaikumsalam semua. So. 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 Teknik huruf so, pengucapan huruf so sambil senyum, tidak monyong. Itu 2 mazhab itu. Ayo monyong boleh, lagi so ayo gitu. Ada yang sambil senyum. So. Ya. Saya memilih yang lebih senyum aja dah, karena saya mah ada merasa senyum gitu ya. Hanya mahal jadi. Oke, jadi senyum, kemudian rahangnya diangkat sedikit ke atas. So. Oke, yuk. 1, 2, 3, so. Lagi. Terus. Semangat. Lebih kuat. Paling kuat. Cukup.
cukup atuh instruksi teh ya. Oke, si, yuk si, so, si, su, so si su bas, yuk. Rante lagam itu, ya. A I U ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a, kan gitu ya. Babi bu bab, kan gitu belajar maksudnya didinya belajarnya, ya. Nah, teman silahkan latihan, nanti ada banyak di YouTube juga. Tapi jangan kita asal YouTube. Oke ya, yuk. So si su 2 3. So si su. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati memantul nunnya, tidak amata, tidak ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2 3. Walam bo jangan terpengaruh bunyilah dengan bo-nya. Umumnya orang menyebutkan bunyilah dia tebal karena terpengaruh huruf bo. Walon bo. Jadi walon. Iya, harusnya walam bo. Walam bo. Ada huruf bo di mana makhrajnya? Samping ya. Samping apa? Samping lidah. Ibu, huruf bo itu bisa ibu baca, bapak ibu baca posisi lidahnya itu di kanan, boleh. Bo atau di kiri. Bo atau dua-duanya. Bo, mangga kumaha ibu we. Ngarulah teh hareup we do. Ya. Karena ada pertemuan antara pinggir lidah dengan gigi geraham. Satu negara menguntuna ulah sewuh kumaha nya saya. Di mana Pak? Metik. Iya. Metik. Aduh, metik betul Pak. Ya, oke. Jadi walau do tidak ditebalkan bunyi lahnya. Walau po. Yuk kita ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa harokat Bu? Dolin. Nah, baik Ibu Bapak dan Ibu silahkan coba baca dari bismillah sampai waladdallin tanpa saya bimbing. Siap ya? Hitungan 3. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Good. Iyyaka
Alhamdulillah ya. Ada yang kuat, ada yang tidak. Dah biasa di baca Quran barengan dia masuk terbantu dengan sahabat yang lain. Walau toh, baturnya mau tulikan tentang nikmat berjamaah. Baik, silakan ada yang mau coba praktek? Habis satu. Ya, silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Santai, tenang aja, tidak tergesa-gesa. Baik. Yang mana gasol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tasdid. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kanas. Nas. Ya. Nas. Tidak. Nas. Dia hamas. Nas. Udaranya keluar. Nas. Ya, coba. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang istifal. Kurang ke bawah. Tidak nas, tapi nas. Nas. Nah, Nas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nah baik, ke Bapak sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu huruf sedikit masuk ke huruf so karena dia terpengaruh dengan ihdinas siratal tapi tidak ihdinas siratal di bawah. Di bawah saya maksudnya kan? Jadi ini perhatikan mus atau kena so imam mus. Nah gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Senam wajah ya. Senam wajah. Ya enggak apa-apa. Nih, ya sehat. Ihdinas Ya, good. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, baik sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzah an tidak an tapi an dia sifatnya jahar hamzah itu. Dia ada tenaga gitu. Jadi hamzah itu bukan tenaga. Tidak kamana anan tidak, tapi adnan. Nah, makanya kalau hamzah dia sukun dia berhenti gitu. Alladzina yu'minuna karena dia punya power. Jadi tidak tapi Jangan diayun gitu. tidak. Dia tidak lemas gitu si hurufannya. Jadi huras, dari aku huras. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Good. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tahan kelamaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi lama di situ. Nah, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. lama. Satu kali semuanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kayaknya langsung tidak tidak gitu nah. Ya. Karena itu bukan huruf guna. Lam itu tidak guna. Lam. Ya, sambung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
anjing nakira, nggak apa-apa. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ibu-ibu coba Bu, ada yang mau? Ya, perwakilan. Ya, Tadi sudah bapaknya, sekarang ibu silakan. Wani. Mangga silakan. Oke. Kurang dibuka. Baik. Ya, mengalir Bu. Ar-Rahma. Tidak Ar-Rahma, tidak terputus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Sambung. Ya, good. Ya. An'amta. Ya, good. Ya, sedikit lagi Bu. Kurang beberapa harokat ya. Baik, ya. Oke ya. Alhamdulillah. Ya. Dan ini tadi sudah 2 orang baca, ada Ustaz Adnan dan juga Ibu Nur. Ya, dua-duanya tadi pada lafaz al-mustaqim. Tadi Kang Anan al-mustaqim, coba kemana lafaznya? Al-mustaqim. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu? Tau nyeklek punya, Pak? Jangan nyeklek. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Tahu gitu. Jadi sebenarnya huruf qaf itu enggak nyeklek gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu sebenarnya mah. Ya. Min syarri ma khalaq. Nah begitu. Tapi dia itu natural, lembut, pantulannya itu tidak nyeklek, tapi tertutup, dia mantul. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tertutup. Mustaqim. Mustaqim. Sama ka. Imam mustaqim. Gitu. Nah, jadi tidak nyeklek, ya. Dan itu kesalahan tadi umum di 2 orang yang telah membaca. Baik, alhamdulillah. Sampai jam berapa ini? Kita jam berapa mulai tadi? Jam 8. Tos 40 menitnya. Kurang lebih. Cukup Pak? Karawas tuh Bu. Bu, kemana Bu? Karawas tak? Keraskan? Keraskan toh? Udah capek? Baik. Oke. Ya, tidak harus monyong Pak. Ya. Jadi sote monyong jangan mohon. Jadi sote cek kudu dimonyongkeun namanya kadangu nah gitu kan. Namanya kadangu jadi monyong Nah padahal huruf so kita makhrajnya huruf so itu di mana makhrajnya? Makhraj huruf so itu ternyata di ujung lidah. Ujung lidah. Cik ada ujung lidah mulut bukan? Bukan. Berarti tidak ada hubungan dengan mulut.
Nah, terus kumaha tuh huruf so sangka jadi o? Karena rahangnya diangkat, Pak. Rahangnya diangkat kayak kho tuh. Kho. Dia kho terdengar bunyi o karena saya angkat rahang saya. Kho. Khatamallahu tidak. Khatamallahu tidak. Ya. Kan biasa orang Sunda nyebut Allah teh menipu Allah. Ni ieu cenah ge ini. Menika ieu cenah Gusti Allah. Sekalian teh ditanya kan, "Ini teh punya siapa? Sawah teh, kebun teh?" "Nu Allah." "Nu mana Allah teh? Nu mana itu?" "Oh, Gusti Allah." Ya karena dialeknya kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi Pak Iwan bertanya, ada juga yang mengatakan bunyi sod itu dia monyong bibirnya. Ya, saya telah belajar beberapa tempat bahwa ada juga yang mengatakan huruf so itu dengan diangkat bibirnya kemudian dimonyongkan. So ada. Tapi seiring dengan berbagai metode ataupun berbagai macam keilmuan, alhamdulillah saya lebih memilih dengan yang tidak dimonyongkan. So nanti logiknya main, Pak. Definisi namanya, kemudian logika namanya, akhirnya saya sendiri memilih huruf so itu tidak dimonyongkan. Nah, kumaha Ustaz dina lamun keur latihan macam dimonyongkeun silakan, tapi ke depan silakan pilih sesuai dengan yang kita yakini gitu ya lah. Lamun soalna bari monyong mah enggak, soalna teu monyong enggak. Saya mah soalna teu monyong gitu ya. Ya, ada lagi, Pak? Bu, silakan kalau mau dibuka dengan sesi pertanyaan. Nah, itu kesalahan-kesalahan umum pada saat membaca Al-Quran ataupun saat membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah juga ada kesalahan yang fatal sehingga pada saat kita mengucapkan huruf tersebut itu fatal, berubah arti. Satu, pada kata Ar-Rahim dirubah menjadi Ar-Rahim yang artinya adalah lembut suaranya. Kemudian An'amta dirubah menjadi An'amta, suara merintih artinya. Yang ketiga, An'amta dihilangkan ainnya menjadi Anamta. Nah, Anamta artinya menidurkan. Engkau telah menidurkan. Ya, Anamta. Jadi tirakan nama Anamta. Itu. Kemudian kesalahan yang ringan, seringkali memantulkan di bukan tempat ataupun di bukan huruf yang memantul, kemudian menghilangkan ia, kemudian terlalu panjang pada lam di lafaz waladhdallin. Lam bertasydid di lafaz waladhdallin. Baik. Bagaimana Bu, Pak? Cukup sekian mungkin? Ya, oke. Itu yang tadi kan saya pribadi mustaqim gitu. Nah, itu diklek ya. Diklek gitu. Kalau saya klek Iya, mustaqim gitu kan, jadi ada namanya diklek itu bahasanya mustaqim maksudnya gitu. Anes, mustaqim. Enggak ada diklek. Mustaqim. Jadi lafaz huruf qafnya latihannya satu-satu dulu. Fathah, to, kasroh, ki, kemudian kiku. Bedakan sama kakiku, kokiku, kakiku, kokiku. Tanya pelan. Adik ka tuh. Kakiku, kokiku, kokiku. Tidak ka, itu bukan huruf ka, ya mah ko. Gitu. Beda nanti. Oke, baik. Gitu keadaan latihannya di huruf qaf dulu. Silakan. Soalnya kan tadi yang surat Nur Jalil yang kesalahan fatal itu kan bisa merubah arti. Nah, kayak misalnya di Rahim ya, itu status sholatnya gimana gitu? Status sholat. Iya, betul.
ada yang bilang nggak sah gitu ya. Nah, karena macam ya itu teh sebenarnya mah masuk karena hukum fikih. Iya mereka fikih gitu. Nah nanti teh ya itu maksudnya karena fikih. Ada juga orang yang ada juga yang berpendapat Al-Fatihah tidak fasih, tidak sah sholatnya. Oh bapak Al-Fatihah kira diajarna seumur umur sah ini sholatnya. Enggak. Ada juga yang mengatakan itu kesalahannya bisa dimaafkan walaupun kesalahannya jali, hanya tidak dimaafkan kalau dia itu mengulang pada saat dia sudah belajar apa ya dan kebiasaan dia dan gitu kan. Walaupun dia sudah belajar. Nah ini masih maksudnya kerana fikih saja besar mah gitu. Nah walaupun memang kaitannya dengan sholat, ada juga ulama ataupun pendapat yang lebih lembut karena naon. Ya ada setiap orang juga memiliki kemampuannya masing-masing. Kumaha cenah lamun ini anu geus huntuan. Nah, gitu Pak Hajinya bener tadi. Bagaimana cenah ya. Bahkan kan ada di kampung mah ada kakek yang huruf H jadi huruf Kha teh. Iya huruf H jadi huruf Kha. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu orang Jawa mah. Iya, alhamdulillahirobbil alamin. Jadi hurufnya bukan huruf A tapi nga. Nah itu bagaimana? Nah itu mah boleh ditanyakan ke ahli fikih. Nah sejatinya kita perbaiki saja baca Al-Quran kita, semoga dengan memperbaiki baca Al-Quran kita, ya kualitas sholat kita menjadi lebih baik begitu. Ya, adapun sah dan tidak sah mah, atau ulama fikih yang berani menentukan itu teh ya. Jadi bagaimana sholatnya, bagaimana bacaannya, nah itu di fikih sholat, di fikih ibadah. Baik, oke, siap. Ada lagi? jadi Baik. ya ayat keempat kan Malik Yaumiddin, ada beberapa dialek, jadi bukan dialeknya si mana teh pendek Ya. mazhab atau ada beberapa mazhab Itu mah kiroat nanti maksudnya. maksudnya qiraat. Tapi kan harokat, maksudnya gini, harokat kan bisa merubah arti juga kan, panjang pendeknya gitu kan. Betul. Nah, berarti kalau umanya dibaca pendek merubah arti juga. Merubah arti, tetapi dalam kapasitas masih satu wajan gitu. Satu wajan. Maliki satu wajan katanya. Jadi ada yang menyebut katanya sami-sami isim fa'il kene, mungkin kaitan kana ilmu nahwu, kewe ngobrol jeung ahli ilmu nahwu gitu. Coba di mana cara wong kumaha we atuh teu sama gitu. Ya sih nanya. Nah, itu nanya, kumaha nanya soal kesan, tanya ke ahli fikih, kumaha tanya ke ahli nahwu gitu. Dari makajian tajwid betul. Kadang-kadang apal ya sebenarnya. Ya, itu sebenarnya ilmu qiraat. Ya, umumnya Imam Waros juga dia membacanya pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah nanti sejatinya itu dibahas pada kajian ilmu qiraat. Berubah makna tapi tetap satu wajan ini satu wajan malaka kayak tos kayak gitu ya heula. Nanti enggak ada makanan ilmu qiraat. Ya, kayak ngebahasnya 7 imam qiraatul sab'ah ya. Ngebahasnya kayak langsung masuk karena qiraah, ayat qiraah anu syad, ayat qiraah anu sahih. Qiraah yang benar-benar disahkan oleh Rasulullah, qiraah yang benar-benar ditolak oleh Rasulullah ada. Kita masuk karena qiraah asyraf, panjang itu mah. Ya, jadi itu nanti kajiannya di kajian ilmu qiraat. Insyaallah mungkin next kita akan bahas. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 8 menit. Ya. Hari Jumat malam Sabtu mungkin Bapak dan Ibu digunakan waktu untuk beristirahat. Ya, dan insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang, 2 minggu deh. 2 minggu yang akan datang kita akan pakai slide. Pakai slide kan ya? Siap? Pakai slide, nanti kita akan coba praktik di slide dan nanti Bapak Ibu bisa banyak berlatih di slide.
latihan panjang, latihan guna, nanti di slide kita akan siapkan insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan ada kesalahan. Terima kasih. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya, kita mengiklanan. Baik ya, insya Allah kita akan jumpa lagi dalam channel kita ya, Kanal Dakwah. Perbaiki bacaan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.